Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dinamika demokrasi di Indonesia. Nama Alsawes Nugraha Putra, NPM 2017-06-105, Prodi Biologi Terapan, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos, yang berarti pemerintahan. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln tahun 1863 mengatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara di dunia yaitu demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang lebih menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekrit tahun 59, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstitusi tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia, demokrasi di Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila karena Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia itu masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya era reformasi itu kita ini menerapkan demokrasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita berkomunikasi dan juga ya bermasyarakat. Begitu. Fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga negara. Ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, saya tegaskan di poin kedua, kita sebagai warga negara juga dapat aktif di bidang politik. Banyak kok bidang politik, misalnya dapat juga mengikuti sebuah partai
atau mengikuti demokrasi di lingkungan internal kampus begitu. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 49 sampai dengan 1959. Periode kedua, pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini, terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS atau disebut Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 September 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 59. Periode pemerintahan ini membentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahannya menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh besar terhadap keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru ialah melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 secara murni dan konsekuen, sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966 sampai dengan 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Adapun yang terakhir ialah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 98 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakannya pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya, pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui, pemilu yang biasa kita laksanakan selama 4 tahun periode dalam satu periode tertentu, kurang lebih seperti itu.
Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi demokrasi di Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.